A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wa fil ard. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, ketemu lagi di segmen Jibril Jabaran Ilmu Orisi ini dalam kajian membangun personality. Terakhir kita sudah membahas tentang nama panjangnya Allah dan nama pendeknya ya. Jadi setiap hamba Allah itu harus tahu nama panjangnya Allah dan nama pendeknya. Selanjutnya masih di surat yang sama. Ya. Masih di surat yang sama. Di surat Toha ayat 40 sampai 41 nanti kita bahas. Ada kata nafs di sana, itu makanya kita ambil menjadi bagian dari kompilasi derivasi lafaz yang berkaitan dengan manusia. Di surat 40 Allah mengatakan idza tamshi ukhtuka fataqulu hal adulukum ala mayak fuluh. Ketika saudara perempuanmu berjalan irtamsi, lalu ia berkata kepada keluarga Firaun, hal adulukum, bolehkah saya memberitakan satu hal, memberikan dalil kepada kalian siapa ya yang akan memeliharanya. Faraja'naka ila ummika, maka kami kembalikan engkau kepada ibumu. Kaifa taqarra ainuha wala tahzan, maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar hatinya senang dan tidak bersedih. Wa qatalta nafsan, dan kamu pernah membunuh nafs. Fanajainaka minal ghammi, dan kami selamatkan kamu dari kesusahan. Wa fatannaka futunan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Falabista sinina fi ahli Madian, dan kamu tinggal beberapa tahun ya di antara penduduk Madian. Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa, kemudian kamu datang berdasarkan kadar atau waktu yang telah ditetapkan ya Musa. Nah, sahabat, di sini Allah menceritakan biografi Musa ya. Jadi cerita tentang biografi Musa ini paling lengkap ya cuman ada di Al-Quran. Begitu.
Berbeda ceritanya nanti kalau kita membaca buku-buku dongeng ya, itu akan berbeda ceritanya. Nah, Nabi Musa yang Allah ceritakan di Al-Quran ini paling detail, ya, karena Allah langsung yang menceritakan kisahnya. Kalau secara konteks kajian nafsnya di sini adalah tentang mengkital ya. Jadi nafs itu bisa mengkital dan dikital, bisa membunuh dan dibunuh. Dan Nabi Musa pernah mengalami sebuah perlakuan pembunuhan. Ini Allah yang menceritakannya. Kasus pembunuhan ini pun dialami oleh Nabi Musa, walaupun akhirnya dia menyatakan dirinya telah zalim, mengaku salah ya, atas pembunuhan yang dia lakukan hanya karena fanatisme. Nah itulah sepintas ya, karena saya tidak akan membicarakan secara detail tentang kisah Nabi Musa ini, karena panjang sekali nanti kalau kita ceritakan tentang kisah Nabi Musa menurut Al-Quran yang panjang sekali. Tidak terlepas dari hebatnya para ibu. Ya. Eksistensi Musa ini tidak bisa terlepas dari kehebatan 4 serangkai. Ya. 4 serangkai wanita. Yang ini banyak orang yang tidak tahu. Yaitu ibunya Nabi Musa, terus saudaranya Nabi Musa ini disebutkan di ayat ini, ya. Terus Aisyah istrinya Firaun. Mereka bekerja sama membidani lahirnya Nabi Musa untuk meruntuhkan kekuasaan zalim dari sosok Firaun. Nah, nanti kapan-kapan kita akan cara detail. Kalau untuk kajian nafsnya, ada satu dimensi pada nafs, yaitu dia bisa membunuh dan dibunuh. Gitu. Nah, ini Allah mengingatkan kembali biografinya. Jadi Allah yang menceritakan. Kalau kita kan biasanya suka nyeritain sendiri ya. Menceritakan biografi kita sendiri. Kita begini, kita begitu. Aku dulu kuliah di sini, wah. Sehingga kehilangan nilai biografi dari Nabi dan Rasul. Nah, itu dari sisi dimensi nafsnya. Selanjutnya lagi, setelah Allah menceritakan biografi Musa, ya, dia mengatakan tofa tuka li nafsi. Jadi setelah melewati surat Toha ayat 14 dan 16 itu logis lah Musa seperti di ayat ini, ya.
aku telah memilihku untuk nafsuku. Ini aneh kalimatnya. Ini aneh kalimatnya. Aku telah memilihku untuk nafsuku, kata Allah. Aku telah memilihmu untuk diriku. Nah, jadi keberadaan nafs itu sebenarnya adalah untuk mensinergiskan nafs kita dengan nafsnya Allah. Diri kita ini adalah bagian dari nafsnya Allah. Karena nggak mungkin Allah berbuat ya suka-suka begitu saja. Ada kata ir di depannya, berarti bila diamar untuk zikir itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni li dzikri. Jadi zikir di sana maksudnya adalah kita harus kembali kepada asal muasal diri kita ini. Untuk apa Allah menghadirkan kita di dunia ini? Semua orang pasti mengatakan, ngomong kalau puji dengan insan ini lagi untuk ibadah. Ya bagaimana ibadah itu? Apa ibadah itu? Di sini terjawab. Li nafsi. Untuk diriku, bukan untuk dirimu. Ya. Untuk diriku, kata Allah. Bukan untuk dirimu. Artinya, setiap nafs itu harusnya berparadigma bahwasannya dirinya adalah merupakan representator Allah. Jadi yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah itu adalah dengan merepresentasikan sifat, merepresentasikan sifat maupun eksistensi Allah dalam asma'nya. Artinya, kalau Allah itu Rahman Rahim, maka kita sebagai nafs yang merupakan bagian dari nafsu Allah, maka harus merepresentasikan sifat Rahman Rahim itu. Kalau Allah Rahman Rahim, maka kita pun harus memiliki sifat Rahman Rahim itu. Bukan secara zat, tapi secara sifat. Sifatnya. Itulah yang maksud yang diakuin. Kita menjadi representator dari sifat Allah. Allah Rahman Rahim, tapi kitanya kejam. Nah, berarti kita belum memanifestasikan
pengabdian kita kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan dinafsi itu, untuk diriku kita menjadi representatornya Allah dalam segala sifat. Harusnya semua kita ingat dengan biografi, ya, banyak peristiwa yang bisa ya membuat kita mati, ya, menyesatkan. Kalau kita tidak ingat dengan ayat ini. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah, dia berparadigma diri kita adalah dikreasi Allah untuk Allah, untuk nafsnya, agar kita menjadi representator Allah sebagai pencipta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.